Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Nabil Lauza dengan NIM F1F1200029. Saya merupakan mahasiswa prodi farmasi kelas A reguler. Nah, tujuan saya di sini saya akan menjelaskan apa saja sifat wajib, mustahil, dan harus bagi Allah, dan juga sifat wajib, mustahil, dan harus bagi Rasul. Selamat baik, selanjutnya saya akan menjelaskan makna dari sifat wajib, mustahil, dan sifat harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama saya akan menjelaskan sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu wujud, yang artinya sifat wajib Allah yang pertama ini yaitu ada. Wujud dalam arti di sini Allah itu zat yang pasti ada, dia berdiri sendiri dan tidak diciptakan oleh siapapun, dan tidak ada Tuhan selain dia. Dan kemudian kidam, yang artinya terdahulu atau awal. Sifat kidam artinya terdahulu. Allah adalah sang pencipta yang menciptakan alam semesta beserta isinya, dan sebagaimana sebagai pencipta, Allah adalah lebih dahulu dari segala sesuatu yang diciptakannya, dimulai dari manusia, alam semesta yang Ia ciptakan, maupun makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Kemudian baqa, yang artinya kekal. Sifat wajib Allah yang ketiga ini memiliki makna bahwa Allah itu maha kekal, tidak akan punah atau binasa atau mati. Tidak ada akhir bagi Allah Subhanahu wa taala. Terus mukhalafatul lil hawadisi, yang artinya berbeda dengan makhluk ciptaannya. Nah, maksudnya di sini karena Allah Subhanahu wa taala adalah sang pencipta, maka Allah sudah pasti berbeda dengan makhluk lainnya yang Ia ciptakan, seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, jin, malaikat, dan lain sebagainya. Kemudian qiyamuhu binafsihi, yang artinya berdiri sendiri. Nah, sifat wajib Allah yang satu ini yaitu yang berarti berdiri sendiri ini, yaitu maksudnya Allah Ta'ala berdiri sendiri, tidak bergantung oleh siapapun dan tidak membutuhkan bantuan siapapun. Kemudian wahdaniyah, yang artinya tunggal atau esa. Maksudnya di sini Allah Maha Esa atau tunggal. Arti esa atau tunggal di sini bahwa Dialah satu-satunya Tuhan pencipta semesta, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 22 ayat 22, yang artinya seandainya di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu akan binasa. Kemudian kudrat, yang artinya berkuasa. Nah, maksudnya di sini Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iradat, yang artinya berkehendak, yang maksudnya di sini Allah berkehendak atas segala sesuatu. Nah, oleh karena itu, kejadian apapun itu yang terjadi itu merupakan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka jadilah, dan tidak ada seorang pun yang bisa mencegahnya. Kemudian ilmun atau mengetahui. Maksudnya di sini yaitu Allah Subhanahu wa taala mengetahui atas segala sesuatu yang tampak maupun yang tidak tampak atau gaib. Kemudian hayat, yang artinya hidup. Maksudnya Allah Ta'ala Maha Hidup, tidak akan pernah mati, binasa, ataupun musnah. Dia kekal selama-lamanya. Kemudian sama, yang artinya mendengar. Nah, Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar apa yang dia ucapkan hambanya, baik yang diucapkan maupun yang disembunyikan, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 76, yang artinya dan Allah lah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian basar, yang artinya melihat. Allah Maha melihat segala sesuatu, semua yang ada di dunia ini, bahwa penglihatan Allah SWT tidak luput dari
dari dirinya. Penglihatan Allah lah tidak ada batasannya. Nah, kemudian kalam yang artinya berfirman. Maksudnya di sini Allah berfirman melalui kitab-kitab yang telah diturunkan melalui perantara para nabi dan rasul. Contohnya Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kemudian Qadiran yang artinya berkuasa. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu yang ada di alam semesta. Ayat yang menjelaskan di dalam Al-Quran yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 20 yang artinya hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali sinar itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jika Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian muridan yang artinya berkehendak. Allah maha berkehendak atas segala sesuatu. Apabila Allah sudah menakdirkan suatu perkara, maka akan jadilah suatu perkara tersebut, dan tidak ada yang dapat menolak kehendaknya. Kemudian sifat yang ke-16 yaitu al-liman yang artinya mengetahui. Allah maha mengetahui atas segala sesuatu, sebagaimana telah dijelaskan di dalam Quran surah An-Nisa ayat 176, dan Allah maha mengetahui sesuatu. Kemudian Hayyan yang artinya hidup. Allah maha hidup, Dia selalu mengawasi hamba-hambanya dan tidak pernah tidur. Kemudian Sami'an yang artinya mendengar. Allah memiliki sifat Sami'an yang berarti mendengar. Allah itu maha pendengar, tidak ada yang terlewatkan bagi Allah satupun, dan tidak ada pula yang melampaui pendengarannya. Kemudian Basyiron yang artinya melihat. Maknanya yaitu Basyiron juga memiliki arti melihat. Allah selalu melihat dan mengawasi hamba-hambanya. Oleh karena itu sudah semestinya kita sebagai manusia atau makhluknya selalu berbuat kebaikan, insya Allah. Kemudian mutakaliman yang artinya berfirman atau berkata-kata, yang memiliki makna. Allah berfirman lewat kitab suci yang diturunkan lewat para nabi dan rasul yang diutus. Kemudian saya akan menjelaskan makna dari sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu Adam yang artinya tiada. Ini merupakan kebalikan dari sifat wujud yang artinya ada. Mengapa Allah Subhanahu wa taala mustahil memiliki sifat Adam? Karena langit, bumi, dan seluruh semesta ini merupakan bukti keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hudud yang artinya permulaan atau ada yang mendahului. Ini adalah kebalikan dari sifat kidam yang artinya awal atau mendahului. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Hadid ayat 3 yang artinya Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian sifat yang ketiga yaitu fana yang artinya binasa, tidak kekal dan memiliki kesudahan. Nah, fana ini merupakan kebalikan sifat bako yang artinya kekal. Segala sesuatu di bumi ini akan musnah kecuali Allah Azza wajalla yang kemudian Muhammad Salasul lil Hawadisi yang artinya menyerupai makhluk ciptaannya. Kebalikan dari mukhalafatul lil hawadisi, ia itu berbeda dengan makhluk ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha sempurna dan tidak ada satupun yang menyerupai Dia. Lalu itiyajul lil ghairihi yang artinya memerlukan yang lain. Sebagai zat yang berdiri sendiri, tidak mungkin Dia akan membutuhkan yang lain. Kemudian sifat yang keenam yaitu ta'adud yang artinya berjumlah lebih dari satu. Kebalikan dari wadannya yaitu esa. Bukti keesaan Allah ini tercantum dalam surah Al-Ikhlas yang berbunyi, katakanlah
Dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada yang setara dengan dia. Kemudian ajizun artinya lemah dan tidak berkuasa. Allah tidak mungkin bersifat lemah karena ia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian karohah yang artinya terpaksa, tidak atas kehendak sendiri atau tidak berkemauan. Tidak mungkin segala sesuatu terjadi sesuai kehendaknya, dan tidak ada satupun yang mampu mencegahnya. Kemudian jahlun yang artinya tidak mengetahui atau bodoh. Ini kebalikan dari ilmu yang artinya mengetahui. Allah Subhanahu wa taala mengetahui atas segala sesuatu yang baik dan yang baik, tampak atau tidak tampak atau gaib. Kemudian maut yang artinya mati, padahal Allah Subhanahu wa taala bersifat kekal. Kemudian syamamun yang artinya tuli atau tidak mendengar. Nah, sifat mustahil bagi Allah yang satu ini kenapa dimasukkan dalam sifat mustahil? Karena Allah Maha mendengar apa yang diucapkan hambanya, baik yang dikatakan secara terang-terangan maupun yang disembunyikan oleh hamba-hambanya. Kemudian a'ma yang artinya buta atau tidak melihat. Mustahil Allah bersifat a'ma karena tidak ada satu hal pun yang luput dari penglihatan dirinya. Kemudian bakamun yang artinya bisu dan atau tidak berbicara. Kebalikan dari kodam yang memiliki kolam yang memiliki arti berfirman. Kemudian ajiza yang artinya keadaan yang lemah dan tidak berkuasa. Sifat mustahil bagi Allah ini adalah kebalikan dari sifat wajib qadiran yang artinya berkuasa. Kemudian perkarihan yang artinya keadaan yang terpaksa dan tidak atas kehendak sendiri. Ini merupakan sifat mustahil dari kebalikan sifat wajib yang yaitu muridan yang artinya berkehendak. Kemudian jahilan yang artinya sangat bodoh. Kebalikan dari aliman yang artinya mengetahui atau maha mengetahui. Kemudian mayitan yang artinya zat yang mati. Mustahil bagi Allah untuk mati karena ia tidak pernah tidur. Nah, kemudian bersifat kekal dan tidak akan binasa. Kemudian asyama yang artinya keadaannya yang tuli dan tidak mendengar. Mustahil bagi Allah memiliki keadaan yang seperti ini. Padahal pendengaran Allah tak terbatas dan meliputi segala sesuatu. Kemudian ama yang artinya keadaannya yang buta dan tidak melihat. Ini adalah kebalikan dari sifat basyiran yang artinya melihat atau maha melihat. Mustahil Allah Subhanahu wa taala bersifat ini karena dia maha sempurna dengan seluruh keagungannya. Kemudian abagama yang artinya keadaannya yang bisu dan tidak bisa berbicara. Allah tidak bisu karena ia berfirman. Firman-Nya tertuang di dalam kitab-kitab suci yang telah diturunkan lewat para nabi dan rasul yang ia utus melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Sifat jaiz atau sifat halus bagi Allah artinya Allah sebab melakukan sesuatu apa yang ia kehendaki atau meninggalkannya menurut apa yang ia kehendaki. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sifat wajib bagi Rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama yaitu sidik yang artinya membenarkan. Nah, maksudnya di sini Rasul memiliki sifat untuk membenarkan apa yang salah dari umatnya dan apa yang disampaikan oleh umatnya, dan kelak itu pun merupakan wahyu dari Allah. Kemudian yaitu amanah yang artinya dapat dipercaya. Maksudnya di sini amanah tersebut atau dapat dipercaya
yaitu artinya Rasul dapat dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai utusannya dan dapat dipercaya untuk membimbing umatnya menjadi lebih baik daripada sebelumnya dan menunjukkan umatnya kepada jalan yang lurus, yaitu jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang ketiga yaitu tabligh, yang artinya menyampaikan. Rasul memiliki sifat untuk menyampaikan wahyu apa saja yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Dan mereka ditugaskan untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya atas perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat yaitu fatona, yang artinya pintar atau bijaksana. Maksudnya di sini Rasul memiliki keistimewaan untuk membimbing umatnya kepada jalan yang benar atau jalan yang lurus, yaitu berupa akal pikiran yang luar biasa dan pintar serta bijaksana dalam mengatur umatnya. Kemudian saya akan menjelaskan sifat mustahil bagi Rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu al-kizib atau kizib, yang artinya berbohong atau dusta. Nah, arti dari al-kizib tersebut merupakan kebalikan dari asyidik atau syidik, yang artinya membenarkan. Nah, maksudnya di sini yaitu seorang Rasul Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin bohong atau dusta. Mereka menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril dengan apa adanya, dan benar pula apa yang dikatakannya, sebagaimana telah ditulis atau tertera di dalam Quran surah An-Najm ayat 2-4, yang artinya kawanmu Muhammad tidak berdusta dan tidak pula keliru, dan tidak lain dan tidak bukan, dia hanya menyampaikan apa yang disampaikan melalui wahyu yang ia terima. Quran surah An-Najm ayat 2-4. Kemudian yang kedua yaitu sifat mustahil, yaitu al-khianat. Nah, arti dari al-khianat ini atau khianat yaitu artinya berkhianat, yang merupakan kebalikan dari sifat wajib, yaitu amanah, yang artinya dapat dipercaya. Maksudnya di sini setiap rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin berkhianat kepada wahyu yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Dan mereka pasti akan menyampaikannya kepada umatnya dan melaksanakan wahyu tersebut. Lalu yang ketiga yaitu al-kitman atau kitman, yang artinya menyembunyikan. Dan ini merupakan salah satu sifat mustahil dari kebalikan sifat wajib, yaitu tabligh, yang artinya menyampaikan. Maksudnya di sini seorang Rasul Allah Subhanahu wa taala yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menyembunyikan apa-apa saja yang telah
wahyukan kepadanya melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Mereka pasti akan menyampaikan apa-apa saja yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian yaitu al-baladah atau baladah yang artinya kebodohan atau bodoh, yaitu merupakan kebalikan dari sifat wajib, yaitu fatona yang artinya pintar atau bijaksana. Maksudnya di sini setiap rasul yang akan membimbing umatnya kepada jalan yang benar atau jalan yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin mereka bodoh atau tidak bijaksana atau tidak bijaksana. Kemudian yaitu kita masuk pada sifat keempat, yaitu al-baladah yang merupakan kebalikan dari sifat wajib, yaitu fatona yang artinya pintar atau bijaksana. Maksudnya di sini al-baladah tersebut yang artinya kebodoh atau tidak bijaksana, artinya tidak mungkin seorang rasul yang akan membimbing umatnya pada jalan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini tidak mungkin bodoh, dan meskipun mereka pada awalnya tidak dapat membaca dan menulis, melainkan setidaknya mereka pandai berdakwah dan menyampaikan pesan-pesan atau wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril dengan sangat pandai dan bijaksana. Kemudian kita masuk kepada sifat harus bagi Rasul, yaitu al-adul basyariyah yang artinya memiliki sifat kemanusiaan. Maksudnya di sini seorang rasul dari Allah Subhanahu wa taala yang akan diutus pada umatnya memiliki sifat kemanusiaan layaknya seperti manusia biasa, seperti lapar, haus, senang, berkeluarga, tidur, dan lain sebagainya. Dan mereka akan mati atau meninggal layaknya seperti manusia biasa. Demikian yang dapat saya sampaikan dari sifat wajib, mustahil, dan harus bagi Allah, dan juga sifat wajib, mustahil, dan harus bagi Rasul Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.